Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Rizky Pratama dari 12 IPS. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Selamat menyaksikan. Peristiwa ini berawal dari munculnya keinginan Tengku Abdurrahman dari Persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yew dari Republik Singapura untuk menyatukan kedua negara tersebut menjadi Federasi Malaysia. Rencana pembentukan Federasi Malaysia mendapat tentangan dari Filipina dan Indonesia, di mana Filipina menentang karena memiliki keinginan atas wilayah Sabah di Kalimantan Utara, serta Filipina menganggap bahwa wilayah Sabah secara historis adalah milik Sultan Sulu. Sementara itu, pemerintah Indonesia pada saat itu menentang karena menurut Presiden Soekarno, pembentukan Federasi Malaysia merupakan sebagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaannya di daerah Asia Tenggara. Pembentukan Federasi Malaysia dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Oleh karena itu, berdirinya negara Federasi Malaysia ditentang oleh pemerintah Indonesia. Dan berikut ini adalah pernyataan dari Presiden Soekarno dalam pidatonya di dalam sidang Majelis PBB pada 30 Desember 1960 yang menyatakan bahwa dirinya sangat membenci imperialisme dan kolonialisme. In common with the vast majority of this organization, I hate imperialism. I detest colonialism. Untuk meredakan ketegangan di antara tiga negara tersebut, kemudian diadakan konferensi Malpindo atau Malaysia, Filipina, dan Indonesia di Filipina pada tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus 1963. Hasil-hasil dari pertemuan itu memberikan kesan bahwa ketiga kepala negara pemerintahan berusaha mengadakan penyelesaian secara damai dan sebaik-baiknya mengenai rencana pembentukan Federasi Malaysia yang menjadi sumber sengketa. Konferensi Malpelindo menghasilkan 3 dokumen penting, yaitu Deklarasi Manila, Persetujuan Manila, dan Komunike Bersama. Inti pokok dari 3 dokumen tersebut adalah Indonesia dan Filipina menyambut baik pembentukan Federasi Malaysia dengan satu syarat, yaitu jika rakyat Kalimantan Utara menyetujui hal itu. Mengenai pembentukan Federasi Malaysia, ketiga kepala negara pemerintahan setuju untuk meminta Sekjen PBB untuk melakukan pendekatan terhadap persoalan ini, sehingga dapat diketahui keinginan rakyat di daerah-daerah yang akan dimasukkan ke dalam Federasi Malaysia. Kemudian, ketiga kepala pemerintahan tersebut meminta Sekjen PBB untuk membentuk tim penyelidik. Menindaklanjuti permohonan ketiga negara tersebut, Sekretaris Jenderal PBB membentuk tim penyelidik yang dipimpin oleh Lawrence Michael Moore. Tim tersebut memulai tugasnya di Malaysia pada tanggal 14 September 1963. Namun, sebelum misi PBB terselesaikan dan melaporkan hasil kerjanya, Federasi Malaysia memproklamasikan diri pada tanggal 16 September 1963. Oleh karena itu, pemerintahan Indonesia menganggap proklamasi tersebut sebagai tindakan pelecehan atas martabat PBB dan pelanggaran Komunike Bersama Manila, yang secara jelas menyatakan bahwa penyelidikan kehendak rakyat Sabah dan Sarawak harus terlebih dahulu dilaksanakan sebelum Federasi Malaysia diproklamasikan. Presiden Soekarno tidak dapat menerima tindakan yang dilakukan oleh Perdana Menteri Malaysia, Tengku Abdurrahman, karena menganggap referendum tidak dijalankan dengan semestinya. Hal itu merupakan suatu perwujudan dari act of bad faith atau itikat buruk dari Tengku Abdurrahman. Sehingga Presiden Soekarno mengutuk dan mengecam perlakuan dari Tengku Abdurrahman dan diluapkannya pada pidato berikut ini. Sama sekali tidak. Yang kami anti-i yaitu Malaysia, pikiran Inggris, pikiran imperialisme Inggris. Soekarno tidak mendurhakai Manila Agreement. Maka Pagal tidak mendurhakai Manila Agreement. Yang mendurhakai Manila Agreement ialah Tengku Abdurrahman bukan antek daripada imperialisme. Aksi-aksi demonstrasi menentang terjadi di Jakarta yang dibalas pula dengan aksi-aksi demonstrasi besar terhadap kedutaan Republik Indonesia di Kuala Lumpur.
Sehingga pada tanggal 17 September 1963, hubungan diplomatik Indonesia dan Malaysia diputuskan. Pemerintah Indonesia pada tanggal 21 September memutuskan pula hubungan ekonomi dengan Malaysia, Singapura, Sarawak, dan Sabah. Pada akhir tahun 1963, pemerintah rakyat Indonesia menyatakan dukungannya terhadap perjuangan rakyat Kalimantan Utara dalam melawan neokolonialisme Inggris. Konflik di Asia Tenggara ini menarik perhatian beberapa negara yang menginginkan penyelesaian konflik secara damai. Pemerintah Amerika Serikat, Jepang, dan Thailand berusaha melakukan mediasi menyelesaikan masalah ini. Namun, masalah pokok yang menyebabkan sengketa dan memperburuk hubungan ketiga negara tersebut karena Perdana Menteri Federasi Malaysia, Tengku Abdul Rahman, tidak menghadiri forum pertemuan tiga negara. Upaya lainnya untuk mempertemukan ketiga perwakilan dari ketiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina, yaitu dengan mengadakan pertemuan di Bangkok. Namun, pertemuan Bangkok yang dilakukan sampai 2 kali tidak menghasilkan satu keputusan yang positif. Sehingga diplomasi mengalami kemacetan. Di tengah kemacetan diplomasi itu, pada 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengucapkan Dui Komando Rakyat atau Dui Kora di hadapan apel besar sukarelawan. Untuk menjalankan operasi konfrontasi Dui Kora, Presiden Soekarno membentuk komando siaga dengan Marsikal Madia Umar Dhani sebagai panglimanya. Walaupun pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk melakukan konfrontasi secara total, namun upaya penyelesaian diplomasi terus dilakukan. Presiden Soekarno menghadiri pertemuan puncak di Tokyo pada tanggal 20 Juni 1964. Di tengah berlangsungnya konfrontasi Indonesia dengan Malaysia, Malaysia dicalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kondisi ini mendorong pemerintah Indonesia mengambil sikap menolak pencalonan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Sikap Indonesia ini langsung disampaikan oleh Presiden Soekarno pada pidatonya tanggal 31 Desember 1964. Dari pidato tersebut terlihat bahwa keluarnya Indonesia dari PBB adalah karena masuknya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Ketika tanggal 7 Januari 1965, Malaysia dinyatakan diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dengan spontan, Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Walaupun Indonesia sudah keluar dari PBB, sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia terkait sengketa Indonesia-Malaysia dan perombakan PBB tetap tidak tercapai. Karena dengan keluar Indonesia dari PBB, Indonesia kehilangan satu forum yang dapat digunakan untuk mencapai penyelesaian persengketaan dengan Malaysia secara damai. Pada 28 Mei 1966, di sebuah konferensi di Bangkok, Kerajaan Malaysia dan pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Soeharto mengumumkan penyelesaian konflik dan normalisasi hubungan antara kedua negara. Kekerasan berakhir pada bulan Juni dan perjanjian perdamaian ditandatangani pada 11 Agustus dan diresmikan 2 hari kemudian. Peristiwa ini menandakan bahwa konfrontasi Indonesia dan Malaysia sudah berakhir. Sekian video dari saya, terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata maupun informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.